Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tema firman kehidupan kita, Allah menyediakan yang terbaik bagi orang beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin mengabaikannya. Tidak boleh menutup mata terhadap realitas atau menghindari realitas hidup. Ini semua sebuah tindakan yang keliru dan tidak menyelesaikan permasalahan. Bagaimanapun kerasnya realitas hidup itu harus kita hadapi. Sekalipun berat dan pahit tidak boleh dihindari. Sebab kalau kita menghindar dari setiap masalah, itu sama saja kita sedang menumpuk masalah demi masalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Hal kedua yang sering kita lakukan untuk menghadapi realitas hidup ini adalah tawar hati. Hidup menjadi apatis, tidak memiliki pengharapan. Ini merupakan wujud dari keputusasaan. Putus asa merupakan buah dari hidup yang tidak beriman. Orang beriman itu selalu memiliki setitik cahaya yang menerangi hati dan pikirannya, sehingga tidak putus asa dan tidak tawar hati. Orang percaya selalu melihat bahwa hidupnya akan lebih baik besok jika dibandingkan dengan hari ini. Dalam hal ini Paulus menyatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Karena itu Paulus lebih lanjut mengatakan, kalau di dunia ini menghadapi penderitaan, akan menghasilkan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Alasan untuk iman yang besar seperti inilah yang disampaikan dalam firman kehidupan kita hari ini. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya melihat pernyataan ini dalam dua hal. Pertama, jaminan kehidupan surgawi. Artinya, orang percaya memiliki kehidupan kedua, yaitu kehidupan kekal, setelah kematian manusia itu. Namun yang kedua, saya melihat nas ini sebagai firman kehidupan yang menguatkan dan menyemangati agar kita tidak putus asa, seperti apapun realitas kehidupan kita di dunia ini. Orang yang setia imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan lebih baik dan semakin baik di masa mendatang. Karena Kristus selalu membaharui hidup kita dari hari ke hari. Firman Tuhan dalam Ratapan 2 ayat 22 sampai ayat 23 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Penghiburan dan penguatan telah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang sedang berada di tengah-tengah kesengsaraan. Paulus sampaikan kekuatan di tengah-tengah kelemahan, agar jemaat Korintus tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada seseorang yang mengatakan, yaitu yang bernama Rick Warren, mengatakan, hidup ini adalah persiapan menuju kekekalan. Inilah prinsip hidup orang-orang beriman. Tentu selama kita berada dalam kemah di bumi ini, Allah melatih kita untuk menuju hidup dalam kekekalan. Oleh karena itu, selama hidup dalam kemah di bumi ini, marilah kita hidup berkenan kepada Tuhan dengan memiliki karakter hidup yang kuat, tegar, dan tidak tawar hati, dan tidak berputus asa. Karena kita tahu bahwa Allah menyediakan sesuatu yang lebih indah dan lebih baik bagi kita. Karena itu setialah kepada Tuhan selama berada di dalam kemah bumi ini. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas,
Tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan hari ini yang menuntun kami melihat dan berpengharapan di dalam iman hidup yang lebih baik di sepanjang kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Berkati kami dalam aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan yang memulihkan orang-orang yang sedang dalam pemulihan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua